Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Jemaat dimanapun yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan salam damai sejahtera di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah dan selamat berhimpun memenuhi undangan Tuhan di dalam ibadah saat ini. Semoga saudara-saudara saat ini dalam keadaan sehat dan sukacita. Pagi ini kita akan mengikuti ibadah minggu dan masih di rumah kita masing-masing sesuai dengan anjuran pemerintah dan himbauan Majelis Agung untuk memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Marilah kita taati dengan kesungguhan hati sebagai wujud kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk ke hadirat Tuhan dalam ibadah saat ini dengan kesungguhan hati dan penuh sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama menyambut ibadah kita pagi hari ini dengan pujian Kidung Jemaat nomor 14. Muliakanlah Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita awali ibadah kita saat ini dan kita mengambil saat teduh. Saudara-saudara, marilah kita memasuki hadirat Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Ibadah saat ini kami laksanakan hanya di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudaraku sekalian saat ini. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adapun firman Tuhan yang menjadi tema untuk ibadah kita saat ini yang terambil di dalam Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 4 yang demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar ini hendak menghantar setiap kita bahwa seluruh dunia ini adalah milik Allah. Allah lah Sang Pencipta, dan maka
panggilan seluruh makhluk ciptaan Tuhan di atas bumi ini untuk menjadikan dunia ini baik adanya dan sempurna, utuh, sebagaimana karya Allah sejak awal penciptaan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saat ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk menyadari setiap perjalanan kehidupan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, kemudian kita menengok keberadaan diri kita. Siapakah diri kita ini? Dan siapakah Allah kita? Allah adalah Maha Suci, Maha Kudus, dan sedangkan kita adalah makhluk ciptaannya yang penuh dengan kekurangan. Tetapi pada saat ini Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi setiap kita agar kita dilayakkan untuk datang ke hadirat Tuhan. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita menyerahkan seluruh dosa, kesalahan kita, dan kelemahan kita kepada Tuhan, agar Tuhan mengampuni dan menyucikan kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan ke hadirat-Mu. Tuhan Sang Pemimpin kehidupan kami, Tuhan yang memiliki kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak memuji, memuliakan nama Tuhan. Begitu juga kami datang ke hadirat Tuhan. Tetapi kami menyadari ya Tuhan, bahwa diri kami adalah makhluk ciptaan Tuhan yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Kami seringkali jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami memohon ampun atas seluruh dosa dan kesalahan kami. Ketika kami bertutur kata, ketika kami bertingkah laku dalam hidup kami, ketika kami berpikir akan hal-hal yang tidak baik, yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu saat ini kami menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan, ampunilah kami Tuhan, menurut kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa siapapun yang mau mengakui segala dosa dan kesalahannya, Tuhan pasti akan mengampuni setiap kita. Mari kita sambut berita anugerah atas pengampunan dosa kita ini yang terambil di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 yang demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sambut kesukacitaan atas pengampunan dosa kita ini dengan kita memuji nama Tuhan. Melalui Kidung Jemaat 39 kita nyanyikan baitnya yang pertama. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku ini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Saudara-saudara, pada saat ini kita juga akan mendengarkan sapaan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita dan juga sebagai bekal kita menjalani hidup ini untuk senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk doa dan pembacaan Alkitab akan dipimpin oleh salah satu anggota majelis.
Bapak, Ibu, dan juga jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Sebelum kita membaca, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Allah Rahimi dan Allah Rahmani, Allah yang penuh kasih sayang, pagi ini Tuhan kami boleh bersyukur kepadamu untuk lawatan, penyertaan, dan bimbingan-Mu. Dan kesempatan yang indah ini pula Tuhan, Kau izinkan kami untuk boleh membaca dan juga mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, lebih-lebih hamba yang Kau percaya, yaitu Bapak Pendeta, kiranya Tuhan pribadi yang boleh menata, menyempurnakan, sehingga pelayanan pagi ini sungguh berkenan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan. Haleluya. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari Matius 28. Kita baca ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Yang begini bunyi firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Demikianlah Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan saat ini. Berbahagialah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih yang berbahagia yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita layak bersyukur kepada Tuhan karena hingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih pada saat ini Tuhan masih mengizinkan setiap kita untuk membaca, merenungkan, karena firman Tuhan ini sebagai bekal perjalanan kehidupan kerohanian kita untuk senantiasa dikenyangkan oleh makanan rohani ini. Dan pada saat ini firman Tuhan yang baru saja kita baca dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah permainan. Permainan ini memiliki alur atau urutan yang demikian, Bapak, Ibu. Jadi permainan ini memiliki urutan baik, kemudian kacau, dan kemudian supaya baik lagi. Nah, begitu. Urutan permainan itu seperti itu. Baik, kemudian kacau, kemudian supaya baik lagi. Permainan apa ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Iya, permainan puzzle. Mengapa permainan disebut permainan puzzle ini memiliki urutan yang seperti itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Iya, puzzle itu dari gambar yang utuh, kemudian dipotong-potong dengan tidak beraturan. Dan kemudian ketika memainkannya, itu dari gambar utuh, kemudian dituang entah di lantai, entah di atas meja, begitu. Dan kemudian siapa yang memainkan diminta untuk menyusun kembali supaya menjadi baik seperti gambar yang awal tadi. Wah, inilah Bapak Ibu.
permainan puzzle ini harus menyusun kembali dari yang baik tadi, kemudian kacau karena ditumpahkan begitu, awut-awutan, kemudian harus disusun kembali menjadi baik ini. Ada tantangan tersendiri yang harus dilakukan oleh setiap kita ketika memainkan permainan puzzle ini. Ada tantangan, bahkan tantangan ini kalau hanya potongannya itu sederhana, itu tidak apa-apa. Tetapi ketika potongan-potongannya itu semakin banyak, itu semakin rumit, dan itu membutuhkan tantangan sendiri, harus menjadikan gambar itu utuh kembali. Tantangan untuk menyusun kembali itu membutuhkan ketelitian tentunya. Karena masing-masing potongan harus disamakan dengan potongan-potongan yang lain. Harus dibutuhkan juga kesabaran. Bisa dibayangkan kalau orang main puzzle tanpa ada kesabaran. Mungkin dari baik kacau ditambah kacau lagi, dan mungkin begitu. Kemudian dibutuhkan ketekunan juga. Kerendahan hati untuk mau menyelesaikan permainan ini sampai hasilnya kembali baik. Itu kalau permainan puzzle, Bapak Ibu. Nah, kalau tentang tatanan kehidupan ini bagaimana kemudian? Kalau tatanan kehidupan ini boleh diibaratkan seperti urut-urutan bermain puzzle, alur bermain puzzle ini, yaitu dari baik, kacau, dan kemudian menjadi baik lagi. Kalau tatanan kehidupan dikatakan seperti bermain puzzle dari baik, kacau, dan kemudian supaya baik lagi. Di dalam firman Tuhan Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 4 yang sebagai ayat tema tadi Bapak Ibu, menjelaskan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini itu baik dan sempurna. Semua berjalan dengan baik tatanan kehidupan pada waktu itu, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kemudian tatanan kehidupan yang awalnya diciptakan Allah baik dan kemudian berjalan baik. Tetapi yang terjadi kemudian ketika awal manusia jatuh ke dalam dosa, maka terus perjalanan kehidupan dan tatanan hidup ini menjadi kacau balau. Di tengah kekacauan ini, Allah selalu menghendaki agar ada pemulihan. Dari yang awalnya baik, kemudian harus menjadi baik lagi. Seperti awal Allah melakukan penciptaan alam semesta ini. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Dari baik yang sempurna, kemudian kekacauan-kekacauan kehidupan dan tatanan hidup ini, dan Allah menginginkan kehidupan itu kembali menjadi baik. Firman Tuhan saat ini dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20 ini bercerita tentang pertemuan Tuhan Yesus yang terakhir kalinya bersama dengan para murid pada waktu itu, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Di dalam pertemuan itu, Tuhan Yesus sendiri memberikan tugas kepada para murid. Dan tugas ini adalah tugas yang besar dan tugas yang utama. Seperti yang tertulis di dalam ayatnya yang ke-19 tadi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tugas yang begitu besar, tugas yang begitu mulia ini, dan tugas ini yang kemudian kita sebut sebagai amanat agung dari Tuhan itu. Jemaat yang terkasih, melalui perintah yang besar ini, tersirat akan nilai kasih juga yang besar dari Allah bagi manusia. Allah begitu mengasihi manusia sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal ini kepada manusia. Bahkan, saudara-saudara, karena Allah sangat mencintai manusia, maka pesan utamanya adalah untuk mengembalikan tatanan kehidupan manusia dan alam semesta ini yang telah mengalami kekacau balauan ini. Kerinduan Allah untuk mengembalikan tatanan kehidupan dari kekacau balauan ini menjadi baik inilah. Karena itu Tuhan Yesus menekankan agar para murid melanjutkan tugas yang mulia dari Bapa ini. Yang selama ini telah para murid jalani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga ini, pesan yang terakhir ketika perjumpaan terakhir dengan para murid, maka amanat agung ini diberikan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara-saudara, Allah menginginkan tatanan kehidupan yang baik, yang sempurna, seperti ketika awal penciptaan. Dan kemudian tatanan kehidupan ini menjadi kacau balau dan rusak ini, maka Allah mengutus anaknya. Dan ketika anaknya harus kembali ke sorga, maka setiap muridnya harus melanjutkan tugas mengembalikan tatanan kehidupan ini seperti yang dikehendaki oleh Allah. Tatanan awal kehidupan itu adalah kehidupan yang penuh dengan keteraturan. Keteraturan artinya yang dilandasi dengan cinta kasih. Karena memang Allah itu menciptakan alam semesta beserta isinya ini juga dengan cinta. Karena itu para murid diminta oleh Tuhan Yesus untuk melanjutkan akan kehendak Allah ini, agar tatanan kehidupan ini kembali penuh dengan cinta kasih. Karena itu Tuhan Yesus berfirman, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa artinya bahwa semua manusia di muka bumi ini harus meneladani kehidupan dan ajaran dari Tuhan Yesus Kristus tentang hidup penuh dengan cinta kasih. Dan bukan sekedar beragama Kristen, Bapak Ibu. Bukan sekedar menjadikan orang lain menjadi Kristen. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ saja. Itu memang juga penting. Untuk orang menjadi Kristen juga penting. Tetapi jauh lebih penting dari itu, yaitu ikut melakukan karya Allah atas kehidupan ini, yaitu mengembalikan tatanan kehidupan yang penuh dengan saling mengasihi, saling mencintai yang satu dengan yang lainnya. Inilah amanat agung, tidak hanya berhenti untuk menjadi Kristen, tetapi lebih dari itu, mengembalikan tatanan kehidupan yang penuh dengan cinta kasih Allah ini. Saudara-saudara, kita bisa membayangkan betapa indahnya kehidupan ini
jika setiap orang, apalagi umat milik kekasih Tuhan ini, menyadari bahwa setiap umat Tuhan ini mendapat tugas dari Tuhan untuk memulihkan kembali tatanan kehidupan ini. Tatanan kehidupan yang saling mengasihi, saling mencintai yang satu dengan yang lainnya. Tugas inilah yang melekat di dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Dan saat ini Tuhan mengingatkan kembali kepada umat yang dikasihinya. Marilah kita bersama-sama melanjutkan karya Tuhan ini dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus memberikan janji, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus akan menyertai setiap kita ketika kita memiliki kemauan, semangat untuk memulihkan kehidupan dan tatanan kehidupan yang penuh dengan cinta kasih Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan saat ini benar-benar mendasari setiap kita untuk kita diutus menjadi saksi Tuhan bagi dunia ini, agar tatanan kehidupan ini kembali sempurna dan baik seperti awal penciptaan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ya Tuhan, ketika kami merenungkan sebagian dari firman-Mu saat ini, terima kasih ya Tuhan, atas nasihat Tuhan, didikan Tuhan pada saat ini. Bahwa awal penciptaan alam semesta ini, Tuhan berfirman, baik adanya, sempurna adanya, utuh adanya. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian tatanan kehidupan semesta ini menjadi kacau balau. Dan kehadiran Allah sendiri melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin mengembalikan tatanan kehidupan ini sempurna seperti sedia kala. Dan Tuhan telah mengutus kami untuk kami bekerja, berkarya, memulihkan tatanan kehidupan ini, yaitu kehidupan yang penuh dengan saling mencintai, saling mengasihi sesama ciptaan Tuhan, baik dengan sesama manusia maupun dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Terima kasih atas firman-Mu dan terima kasih atas nasihat Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama saudara-saudara kita di muka bumi, kita ungkapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Jemaat kami persilahkan berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita nyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan kepada Tuhan. Sebagai dasar dalam kita menyerahkan persembahan, kita ambil di dalam kitab Mazmur pasal 67 ayat 4 dan 5.
Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersama-sama untuk mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Kita menyanyi dan memuliakan nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 64. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, Allah yang maha baik dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur atas seluruh kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kami ini. Terlebih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menyertai sepanjang kami menjalani hidup ini. Begitu juga perlindungan dari Tuhan senantiasa kami rasakan. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap saudara-saudara kami, setiap pribadi dan setiap keluarga. Kami menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudara kami ini. Dan saudara-saudara kami yang ada di dalam pergumulan dalam menjalani hidup ini, baik pergumulan secara pribadi maupun pergumulan di dalam keluarga, juga pergumulan dengan pekerjaannya. Kami juga menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan, kiranya Tuhan menyertai mereka, memberkati mereka, menuntun perjalanan kehidupan saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami boleh melewati seluruh perjalanan kehidupannya, beroleh kemenangan atas pergumulan hidupnya, karena Tuhan menyertai dan memberkatinya. Kami berdoa juga untuk setiap putra-putri kami, para cucu kami, baik yang masih balita, yang sekolah, dan yang bekerja, baik yang masih bersama-sama dengan kami, atau berada di tempat yang jauh dari kami, karena studinya atau karena pekerjaannya. Kami menyerahkan semuanya ke tangan kuasa Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka, memberikan kasih karunia, perlindungan bagi setiap putra-putri kami dan para cucu kami ini. Jauhkanlah dari yang jahat ya Tuhan. Kasih setia Tuhan, damai sejahtera dan sukacita kehidupan senantiasa
dirasakan oleh setiap putra-putri kami dan para cucu kami ini. Begitu juga kami berdoa untuk cita-cita yang digantungkan oleh setiap putra-putri kami, para cucu kami. Kiranya Tuhan juga memberkati sehingga cita-citanya boleh tercapai dengan baik karena Tuhan yang memberkatinya. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, para orang tua kami yang saat ini sedang sakit, baik sakit di rumah maupun sakit di rumah sakit, karena sakit penyakit atau karena usianya yang sudah lanjut. Kami juga menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan, kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamahnya. Saudara-saudara kami boleh sehat kembali seperti sedia kala, karena jamahan kuasa tangan Tuhan. Berdoa juga untuk para sepuh, para orang tua kami di usianya yang semakin lanjut, kiranya Tuhan senantiasa memberikan penghiburan dan kekuatan di dalam menjalani hidup ini, senantiasa bergantung kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa di tengah-tengah keprihatinan bangsa dan negara kami, juga seluruh umat manusia di atas bumi ini, karena pandemi virus corona ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap upaya yang telah dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona, begitu juga untuk memulihkan saudara-saudara kami yang terinfeksi. Kiranya Tuhan memberkatinya. Pemerintahan kami, pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah-daerah, hingga pemerintahan desa, kami juga menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya, baik karena virus corona atau karena dampak dari virus corona ini, terhadap segala sesuatu sisi kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan setiap upaya ini. Begitu juga jamalah setiap hati dari warga negara Indonesia ini khususnya ya Tuhan, untuk mentaati apa yang menjadi anjuran pemerintah. Kiranya Tuhan menjamah setiap hati warga negara untuk mentaatinya, karena untuk kebaikan kehidupan kami bersama-sama. Begitu juga ya Tuhan, kami bersama-sama mempersiapkan kehidupan kami untuk memasuki masa-masa kenormalan yang baru. New normal ini kiranya Tuhan juga memberkati seluruh persiapan-persiapan untuk kami menjalani kehidupan sesuai dengan protokol kesehatan. Tuhan juga memberkatinya, sehingga segera bangsa dan negara kami terlepas dari pandemi virus corona ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk para medis, dokter, perawat, dan tenaga medis yang lainnya yang bekerja sebagai garda terdepan di dalam penanganan virus corona, juga berkatilah dan lindungilah. Bagi para relawan baik yang bekerja secara mandiri maupun yang tergabung dalam gugus tugas penanganan COVID-19, kiranya Tuhan juga memberkati dan melindungi mereka. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan karunia-Mu ini. Kami juga mengaturkan persembahan ya Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan menerima, menyucikan dan memberkati persembahan kami ini, dan persembahan kami ini dapat menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Dan bagi saudara-saudara kami, setiap tangan-tangan yang telah mengaturkan persembahannya, kiranya Tuhan memberkati dengan rezeki yang berlimpah-limpah dalam kehidupannya. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh sisa kehidupan kami dan kehidupan kami ke depan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan memakai setiap kami untuk menjadi alat-alat kemuliaan Tuhan. Dan doa-doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita. Kita kembali menghadapi kehidupan kita masing-masing dan kita diutus oleh Tuhan. Bahwa Tuhan mengutus kita sebagai rekan sekerja Allah untuk melanjutkan tugas yang diawali oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengembalikan tatanan kehidupan ini, kehidupan yang penuh dengan cinta kasih. Mari kita akhiri ibadah kita saat ini dengan kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 441, kita nyanyikan baitnya yang pertama. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, sumber hikmat kebijaksanaan kehidupan, senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudaraku semuanya, mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan Tuhan memberkati. Amin.